Sergeant, freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serina. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai IP address dan subnetting. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yang pertama yakni pengenalan IP address dan subnetting, lalu ada IP public dan IP private, lalu ada classful and classes addressing, selanjutnya ada kasus subnetting, lalu ada konsep block subnet, dan yang terakhir yakni konsep switch and router. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, itu tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, untuk saat ini IP itu dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 sendiri itu terbentuk menjadi 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan menjadi 32 bit. Nah, angka setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, penulisan IPv4 yang benar itu perlu disertakan dengan prefix. Nah, contohnya terdapat IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 itu merupakan prefix. Nah, jadi prefix itu biasa digunakan mengkonfigurasi mikrotik, dan di Cisco menggunakan subnet max. Untuk mengetahui prefix yang sesuai itu diperlukan dengan subnetting. Nah, jadi subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting itu membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Kita lanjut ke materi berikutnya, yakni IP private dan IP public. Nah, jadi di sini kita akan fokus di IPv4. Nah, IPv4 sendiri itu terbagi menjadi IP public dan IP private. Nah, jadi singkatnya IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Nah, jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Nah, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu, alamat IP private itu biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, ini tuh adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Itu contohnya pengguna dari IP private itu seperti sekolah ataupun kantor. Nah, jadi IP private sendiri itu terbagi menjadi 3 kelas ya, dan setiap kelas itu sudah didefinisikan /IP-nya masing-masing. Misal nih, di sini ada suatu kumpulan device di suatu ruangan dan ingin terkoneksi dengan jaringan komputer. Maka kumpulan device tersebut itu terhubung ke switch. Anggap aja ini switch ya teman-teman. Lalu kemudian dari switch itu terhubung ke router. Nah, di sini adanya kan konsep NAT ya. Nah, kemudian router ini terhubung lagi ke ISP. Nah, dari ISP barulah kita bisa terhubung ke internet. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni classful and classes addressing. Nah, jadi di sini itu terdapat 2 gambar ya teman-teman, di mana gambar tersebut merupakan klasifikasi kelas IP public dan private. Nah, untuk IP public sendiri itu hanya bisa digunakan 3 kelas saja ya. Nah, untuk pengujian yaitu kelas A, kelas B, dan C. Nah, yang memiliki rank IP yaitu 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 192, dan kelas C yakni 192 sampai 223.
Nah, ini merupakan klasifikasi kelas private yang dimana di sini terdapat default subnet max-nya juga. Nah, subnet max itu sama dengan prefix. Nah, jika subnet max kelas A itu 255.0.0.0 maka /8. Nah, lalu jika subnet max kelas B itu 255.255.0.0 itu maka /16. Dan yang kelas C yakni 255.255.255.0 itu maka menggunakan /24. Nah, jadi kelas full addressing itu pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classes addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, berikutnya yakni kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu kalian akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet max, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Nah, jadi penjelasannya itu prefix dan subnet max itu menentukan jumlah IP yang digunakan. Kalau IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan LAN, dan IP broadcast itu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, dan rank IP yang bisa digunakan. Nah, misalkan di sini terdapat kasus seperti jika saya memiliki sebuah jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Nah, di sini saya akan menggunakan IP kelas B yaitu 172.16.0.0 dan seterusnya. Nah, lalu langkah pertama saya akan menentukan prefix terlebih dahulu. Nah, kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa agar menghasilkan angka mendekati 12, namun tidak kurang dari 12. Nah, jadi di sini kita memperoleh 2 pangkat 4, di mana hasilnya itu 16. 16 itu bisa dibilang total IP ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan angka pangkat tadi ke rumus prefix. Nah, jadi rumus prefix itu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita dapat tadi, yaitu 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi prefix yang sesuai yaitu /28. Nah, selanjutnya terdapat subnet max, di mana subnet max itu menggunakan rumus 256 karena jumlah keseluruhan IP address lalu dikurangi total IP yakni 16. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, kita mendapatkan subnet max yakni 255.255.255.240. Nah, lalu kita dapat menentukan IP network dan IP broadcast. Untuk IP network itu pasti diawali dengan 0. Lalu 16 itu merupakan total IP untuk angka ketiga yakni 32 yang dihasilkan dari total IP yang dijumlahkan. Jadi 16 ditambah 16 itu kan 32 dan seterusnya. Terus ini tuh dapat dari 32 ditambah 16 yakni 48. Nah, sedangkan IP broadcast sendiri itu jumlah IP network dikurangi 1. Seperti 16 dikurangi 1 itu 15 dan seterusnya. Berikutnya kita menentukan range IP. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan blok subnetnya. Jadi karena saya menggunakan IP dari 172.16.10.0, maka blok subnet yang pertama itu 0 hingga 15. Tetapi ini tidak bisa digunakan karena sudah digunakan dalam IP network dan IP broadcast. Maka range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Oke, selanjutnya konsep blok subnet. Nah, jadikan blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya. Nah, perumpamannya itu misal ada suatu gedung dan di gedung tersebut ada 3 lantai nih. Nah, misalkan saja blok subnet yang pertama itu digunakan untuk lantai yang pertama dan blok subnet yang kedua itu digunakan
lantai yang kedua dan blok subnet yang ketiga itu digunakan untuk lantai yang ketiga. Perlu diketahui juga kalau antar blok subnet itu berbeda, secara defaultnya mereka itu nggak bisa saling komunikasi. Nah, di setiap lantainya itu kan memiliki device-device. Misal, di setiap device-device itu menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka itu bisa saling komunikasi. Di lantai 1 itu mereka menggunakan perangkat blok subnet yang pertama. Kemudian untuk yang lantai 3 itu mereka menggunakan perangkat device-nya yang blok subnet yang ketiga. Nah, antara perangkat di lantai 1 dan lantai 3 itu mereka nggak akan bisa saling komunikasi karena mereka itu menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, tapi itu nantinya bisa saling komunikasi dengan cara konfigurasi seperti VLAN maupun routing ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi delivery type sendiri itu merupakan pengiriman data. Nah, untuk pengiriman data tersendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yakni unicast atau one-to-one communication, atau pengiriman data yang pengirimannya terdapat satu host saja. Contohnya seperti pengurangan IP address kelas A, B, dan C. Nah, yang kedua yakni multicast atau one-to-many communication, atau hanya beberapa host saja yang masih di dalam grup, seperti penggunaan IP kelas D. Nah, yang ketiga yakni broadcast atau one-to-all communication, atau pengiriman dari satu host. Nah, contohnya itu cara kerja ARP ke semua host dengan jaringan yang sama. Berikutnya yakni konsep switch dan router. Nah, jadi switch itu untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi kata kuncinya yakni kalau switch itu satu network, sedangkan router itu berbeda network. Nah, misal di sini terdapat 2 PC teman-teman, dan kedua PC ini terhubung dengan wired ataupun wireless. Nah, itu kan mereka bisa melakukan komunikasi kalau berada di blok subnet yang sama. Nah, misalkan terdapat banyak perangkat seperti ini nih, contohnya. Untuk menghubungkan beberapa komputer ini, kita bisa menggunakan switch, karena di komputer mereka itu menggunakan blok subnet yang sama. Mereka ini bisa terhubung ke switch, biasanya menggunakan seperti kabel UTP dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kumpulan PC lagi. Dan PC ini agar mereka saling komunikasi, mereka harus menggunakan blok subnet yang sama. Misal, di sini mereka menggunakan blok subnet yang kedua. Tapi antara kumpulan PC yang ini dan kumpulan PC yang ini, itu mereka nggak bisa saling berkomunikasi ya, karena menggunakan blok subnet yang berbeda. Misalkan di PC yang ini tuh menggunakan blok subnet 1 dan PC yang ini menggunakan blok subnet 2. Nah, tapi misal ingin terhubung, kita bisa minta bantuan dengan router. Itu nantinya akan dikenalkan networknya. Misalkan yang ini tuh networknya 0, terus yang ini networknya 32. Nah, itu untuk bisa saling komunikasi. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.